Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ghifari 135181112 dari IFK01. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal ngedemoin data storing tugas 2 seleksi asisten Basdat. Nah, jadi di sini data storingnya bakal saya simpan ke DBMS MongoDB. Nanti dengan bantuan Mongoose dan Express kita bakal bikin API-nya juga disimpan ke dalam server MongoDB Atlas. Nah, nanti kita bakal ngecek juga API-nya pakai Postman. Nah, jadi pertama itu kalian download ke repo seleksi 2 Basdat dulu yang punya saya, terus download. Ini udah saya download. Ada 4 folder. Ini API saya tambahin folder sendiri buat API-nya. Jadi buka aja API-nya, terus kita jalanin npm install npm install ya. Buat menginstall modul-modul yang dibutuhkan sama si programnya. Nah, udah, kalau misalnya udah kalian bisa langsung aja. Jadi di sini saya udah punya scriptnya. Script kita buka ini dulu deh. Buka VS Code dulu. Nah, jadi di sini saya udah punya script yang dipakai buat nge-store data yang udah di scraping buat dari tugas 1 ke MongoDB-nya. Nah, jadi sebelumnya itu saya juga udah bikin akun MongoDB Atlas buat nyimpen si datanya ke dalam database server gitu. Nah, ini dia. Ini nanti kita langsung aja coba kita store datanya ke MongoDB. Nah, ini scriptnya. Oh ya, import script. Jadi di scriptnya ini kita menggunakan Mongoose. Terus kita juga sebenarnya udah nyiapin model skemanya gitu. Ya udah, kita langsung coba aja. Buat import itu kita npm run import. Ini udah disiapin scriptnya. Nah, pertama dia itu bikin koneksi dulu, menyambung koneksi, terus data loaded successfully. Nah, di sini di sini aku udah nyiapin collectionnya buat di Postman, nanti bakal diekspor juga. Di sini ada get all internet data. Ini buat API-nya ya. Misalnya get all internet data. Nah, nanti dia itu bakal belum di ini ya. Maaf. Belum di run servernya. Kita run dulu npm run start buat jalanin servernya di port 3000. Nah, nanti tinggal langsung kita pakai API-nya. Nah, ini DB connection successfully. Nah, ini dia. Jadi ini buat yang udah diimplementasiin API-nya itu yang create, read, update sama delete. Nah, ini buat yang buat yang get datanya, buat ngebaca datanya itu ada yang buat ngebaca semua datanya. Terus ini ada juga API untuk dapetin satu buah data internet. Misalnya kita berdasarkan ID-nya ya. Jadi ini ID-nya otomatis yang udah dibuat sama si MongoDB waktu kita push datanya ke database. Misalnya ini Azerbaijan. Kita paste aja di sini ID-nya, terus kita coba send. Nah, ini kan keluar nih si Azerbaijan gitu. Terus misalnya kita mau create. Kalau create itu dari body-nya dulu ya, kita lihat nih. Misalnya ngasal deh namanya Fauzan gitu, terus kita send. Kalau kita send, lihat responnya. Nah, ini sukses, berarti
harusnya di data all internet tuh ada yang Fauzan. Coba kita send lagi requestnya biar dapat respon yang baru. Wow, harusnya ada di paling bawah ya. Nah ini dia, ini si Fauzan udah ada di sini. Coba kita copy ID-nya ke sini. Kita copy ID-nya ke sini. Nah ini udah Fauzan ya. Terus misalnya kita mau update. Di update ini saya menggunakannya update yang patch gitu ya. Jadi kayak satu properti aja yang diganti. Misalnya aku mau ganti regionnya, jangan Asia. Misalnya regionnya diganti nih, ini kan. Nah, ini bodinya kita ganti, misalnya regionnya kita ganti apa? Tadi Asia ya. Coba Afrika. Kutipnya dua ya. Afrika. Nah, coba kita send. Nah ini ini ID-nya belum diganti. Salah. ID-nya, oh ya kan kalau misalnya update itu menggunakan ID-nya kan. Nah ini ID-nya masih nggak tahu ID siapa. Kita send. Nah ini region Fauzan jadi Afrika ya. Coba kita get datanya di sini. Nah di sini udah Afrika. Di sini juga harusnya Afrika juga kan. Oh. Kita lihat ke bawah. Nah udah, terus kita coba API yang buat ngedelete. Delete juga berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Jadi kita coba paste ID-nya ke sini. Terus kita send. Nah ini statusnya 204 no content. Terus bodinya juga null responnya. Iya kosong, emang sengaja, artinya udah ke delete. Kalau misalnya kita get all internet datanya, harusnya si Fauzan ini hilang sih. Ini kenapa lama ya, mohon maaf. Nah, kita lihat paling bawah. Nah, Fauzan udah nggak ada kan. Nah, begitu. Terus kita lihat di MongoDB-nya. Oh ya, nanti buat apa namanya connection stringnya bakal aku kasih juga. Nah, kita langsung connect aja buat ngelihat data-datanya harusnya tersimpan di MongoDB Atlas. Jadi udah nggak pakai local database lagi. Database-nya udah disimpan ini di tugas 2. Bentar, masih loading navigation. Nah, ini dia. Ini tuh di sini data-datanya tersimpan. Nah, ini dia. Tuh. Gitu. Saya juga nyiapin script buat nge-delete database-nya, tapi mungkin nggak usah kali ya, karena ini kayak udah ke store kan ke MongoDB Atlas. Bisa juga dilihat di web MongoDB Atlasnya, tapi ini tadinya kan nggak ada tugas 2 kan, karena tadinya belum di load. Tadi di video baru kita load database-nya pakai script. Nah, kalau sekarang harusnya udah ada si tugas 2. Nah, ini dia. Sama kayak yang ada di MongoDB Atlas. Kayak di MongoDB Kompas ya. Ya gitu. Nah, terus kalau misalnya mau diekspor datanya, tinggal kita ekspor aja dari sini. Terus ya JSON, misalnya kita taruh di desktop dulu deh. Misalnya apa? Internet deh. Di desktop. Select. Terus kita ekspor.
Kita tunggu prosesnya, harusnya nggak lama. Nah ini dia, show file. Nah ini dia, datanya udah ke export menjadi file JSON lagi. Nah ini dia yang dari MongoDB Atlasnya. Oh ya, sama satu lagi lupa, kalau misalnya jadi waktu itu aku pernah nyoba juga buat pakai internet tethering gitu, pakai dari HP Telkomsel, dan dia nggak bisa connect ke MongoDB-nya. Nggak tahu sih kenapa, padahal IP-nya udah aku whitelist 000 semua, jadi harusnya semua IP bisa masuk. Jadi kalau misalnya nanti waktu mau coba terus nggak bisa, ituin aja apa namanya, coba ganti koneksi internet ke internet yang lain, habis itu langsung bisa sih harusnya. Nah, jadi sekian aja video dari pemaparan video dari saya. Nanti buat apa namanya, string connectionnya bakal ditaruh di readme, sama si Postman collectionnya juga bakal aku sediain di readme. Ya, terima kasih.